Yo, what's up guys, welcome to Daily Review. Masih merekomendasikan film-film yang cocok ditonton di hari lebaran. Kalau di video kemarin kita rekomendasikan kalian ke bioskop untuk nonton film versi kita yang rekomendasi banget. Hari ini kalian nggak perlu kemana-mana, karena memang sejatinya lebaran kan kebanyakan di rumah kan. Dan kita punya satu film yang bikin mewek dan hangat banget. Gue nonton baru kemarin malam. Ini tepatnya ada di aplikasi streaming Klik Film. Gue langganan 7 hari itu cuma 5 ribuan. Jadi kalian segera download aplikasinya. Dan judulnya adalah Surga di Telapak Kaki Bapak. Kan dari judulnya udah aneh loh. Biasanya kan surga di telapak kaki ibu gitu. Nah, ini bukan tanpa alasan judulnya, karena memang surga di telapak kaki bapak ini gara-gara memang sang ibu itu tiba-tiba meninggal dunia. Anaknya yang terbiasa dimasakin sama ibunya tiba-tiba kosong gitu. Biasanya support sistemnya tuh sang ibu. Ayahnya cuman fokus kerja kayak gitu dan kurang perhatian sama anak. Tiba-tiba semuanya berubah gara-gara sang ibu meninggal dan semua ini hancur lebur. Dan tentu saja kisah seperti ini benar-benar relate untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, karena memang ada yang ibunya udah nggak ada, bapaknya nggak ada bahkan dua-duanya nggak ada, bahkan males mudik gara-gara mungkin di rumah udah nggak ada siapa-siapa lagi, dan itu nyesek banget. Karakter utama di film ini diperankan oleh Surya Saputra sebagai Pak Nawawi, kemudian juga ada anak perempuan tertuanya itu Dinar yang diperankan oleh Clarissa Taufan, dan kemudian ada juga Adi, adik laki-laki dan anak bungsunya yang diperankan oleh Muzaki Ramadan. Surga di Telapak Kaki Bapak ini disutradarai oleh Eman Pradipta dan ceritanya ditulis oleh Ari Keling. Di awal film gue nggak expect bahwa film ini menceritakan ada orang tua ibunya yang meninggal itu. Gue pikir bahwa orang tuanya kan dari awal si bapaknya memang diperlihatkan kayak pekerja keras, capek, banting tulang gitu, dan kayak kurang dihormati oleh anak-anaknya. Gue pikir nanti ke depan kayak orang tuanya justru cowoknya yang meninggal, karena ini akhirnya timbul penyesalan. Tiba-tiba memang setelah film berjalan sekitar 15-20 menit, ibunya yang justru meninggal. Setelah dia pengen mengantar kue untuk mengantar kemana-mana, tiba-tiba kecelakaan motor dan meninggal. Ada bendera kuning dong. Itu benar-benar kayak ditakuti semua anak di Indonesia, apalagi perantau ya pada khususnya. Dimana tiba-tiba dia pulang dari sekolah, ngelihat ada bendera kuning. Wow, itu makin deg-degan, dan bener aja ternyata ibunya meninggal. Dan di sini udah mulai kita akan melihat bagaimana usaha dari masing-masing individu, mulai dari sang ayah, si Dinar, Adi ini. Mereka semua punya cara untuk menghadapi duka mereka masing-masing. Untuk Dinar, dia lebih banyak mungkin bergaul dengan pacarnya. Kemudian juga untuk Adi, dia lebih banyak menginap di rumah temannya dan kayak nggak mau pulang ke rumah karena bakal ingat-ingat nih kenangan-kenangan. Apalagi kursi sang ibu itu masih ada gitu. Ayahnya nggak nyuruh lepasin kemana-mana kursinya, sehingga pas mereka makan, itu benar-benar ngelihat kursinya dong di samping. Aduh, itu benar-benar gue nggak bisa ngebayangin. Dan dari 20 menit sampai film berakhir, kita akan melihat bagaimana struggle dari setiap karakter, bagaimana chemistry terbentuk. Yang tadinya mereka biasa-biasa aja, anaknya yang tadinya agak manja ketika kehilangan ibunya makin badung. Gue kesel banget sama anak-anak mereka ini, kayak yang tua udah hampir ketipu sama pekerjaan, yang kecil justru nggak peduli sama bapaknya, nggak yang bantu nyuci dan sebagainya. Dan si Surya Saputra sebagai Pak Nawawi, gue salut banget di sini. Kualitasnya acting yang udah gak usah diragukan lagi, karena memang dari wajah, mimik wajah tuh udah kelihatan banget. Dari makeup artisnya, gue selalu juga itu benar-benar kelihatan susah banget gitu. Dimana si Surya Saputra berhasil menggambarkan Pak Nawawi ini yang tegar, nggak yang memperlihatkan kesedihan ke anak-anaknya. Padahal ketika dia tidur sendirian di kamar atau lagi berdoa, itu sedihnya minta ampun gitu. Dan itu kebanyakan memang juga digambarkan oleh orang tua di luar sana yang udah ditinggal oleh pasangannya, kayak mereka berusaha tegar. Dan gue kesel dari film ini adalah anak-anaknya kok nggak ada yang bisa masak di awal itu. Bukan nggak bisa masak, terlebih kayak nggak mau masak karena memang kayak terlalu dimanjakan kayak gitu, dan mereka duduk aja di meja nunggu telur dadar, nunggu telur ceplok kayak gitu. Kayak gue kesel banget. Lu kan tahu ibu lu meninggal gitu, tiba-tiba kayak gitu. Ternyata kekesalan gue ini ada sebabnya. Ternyata nanti di ending itu akan terjadi sesuatu perubahan yang drastis, yang tadinya ini kemudian ini. Gue nggak mau bocorkan, tapi secara keseluruhan mulai dari acting, chemistry antar karakter dapet banget. Karena memang berpusat ketiga karakter di film ini, meskipun memang ada beberapa karakter-karakter pendukung lainnya, tapi center dari karakternya cuma ada Adi, Dinar, dan juga Pak Nawawi. Hangat banget, chemistry mereka benar-benar terbangun. Ada dua scene favorit gue, semuanya adalah adegan pelukan, dimana ketika Dinar dan Adi baikan, mereka pelukan, itu waduh, buat sebagian orang itu ngena banget pelukan itu. Kemudian juga mereka pas berpelukan bertiga, pas baikan sama Pak Nawawi, Dinar, Adi, wah itu kena sih. Buat teman-teman yang nonton di hari lebaran, nonton di TV atau di HP kalian pas lebaran, dan kebetulan juga ditinggal oleh kedua orang tua, ini gila, ini jadi kayak benar-benar mengenang. Dan
ini kena gitu, apalagi ditonton ramean. Waduh, kemudian juga sinematografi keren banget di sini, bener-bener kayak relate, nggak yang berlebihan mimik wajah, zoom in zoom out yang berlebihan, teknik kamera enggak, tapi ini bener-bener dibuat sealami mungkin, mulai dari rumah di dalam gang, properti kayak salah satu motornya yang kaca motornya pecah itu kayak dipikirin banget gitu, kayak waduh makin nyesek gitu. Kemudian juga dari scoring, meskipun gak yang menonjol banget, tapi pas ada soundtrack itu gitu kayaknya tangga semakin menggelegar. So di akhir review kita memberikan skor untuk film ini ada di angka 8 dari 10. Buat teman-teman yang penasaran silahkan tonton, atau buat teman-teman udah nonton berapa skor kalian atau bagaimana tanggapan kalian terkait film ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Buat kalian yang baru di channel ini dan belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, karena kita akan selalu memberikan rekomendasi film, terutama sekarang lagi momennya lebaran, kita akan memberikan rekomendasi film lebaran yang berkualitas untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di review selanjutnya.